Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, bertemu lagi dengan saya Mila. Saat ini saya sebagai host ya, bukan narasumber dulu gitu ya. Dan Nurul Suci Muslimah. iya, sudah kembali lagi ya. Mungkin setelah 1 bulan kembali bertemu lagi sama Kakak Nurul di sini. Sebelumnya ini dulu dong. Minal aidin, mohon maaf lahir dan batin ya Sobat JKN. Ya. Mungkin di cuaca yang kalau ini di Sukabumi Kota ini hujan deras banget, gede banget. betul. Jadi mungkin sambil santai nih ya, kalau yang di rumah rebahan boleh scroll gitu ya sambil nonton. Santai. Betul, ngobrol santai tapi bermakna. Gitu ya, tentunya di program BPJS On Air. Tentunya kita dari BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi. Tapi kalau misalnya ternyata Sobat JKN bukan dari wilayah kantor cabang Sukabumi, itu aman banget untuk join ini. Boleh banget. Karena mau dari Sabang sampai Merauke, tentunya informasinya kita cuannya sama ya dari BPJS Kesehatan. Jangan lupa di-share juga, diajak juga teman-temannya yang lain biar Betul join. sekali. Nah Sobat JKN, untuk on air kali ini kita akan angkat terkait pastikan status kepesan JKN kalian adalah aktif. Tentunya aktifnya tergantung dari berbagai segmennya ya. Banyak faktornya nggak aktif itu kenapa? Betul. Tapi harus dipastikan aktif, dicek ya Kak Mila. Ceknya kemana kan Nurul? Itu mah udah gampang. Kayaknya mungkin udah bosan ya. Tapi jangan bosan ya. Iya. Karena emang kojo. Ini emang penting banget gitu ya. Jadi harus punya aplikasi JKN Mobile biar sobat JKN tuh bisa ngecek status kepesertaannya sendiri. Jadi jangan sampai pas tiba-tiba mau dipakai kaget loh. Kok nggak aktif? Betul sekali. Banyak kejadian tuh yang kayak gitu. Iya, dan sebetulnya terkait keaktifan kartu ini juga ini berlaku untuk seluruh segmen kepesertaan. Ya, Gak hanya kita sebagai misalnya peserta mandiri yang biasa rutin bayar iuran, tapi yang ternyata ditanggung oleh pemerintah, perusahaan itu juga rutin untuk cek tuh, itu penting banget ya Bang. Apalagi kalau yang dari bantuan pemerintah ya, karena yang kemarin juga tuh yang per bulan apa? Januari ya. Banyak yang ada yang dari Kemensos, terus pada kaget gitu kan karena nggak dicek sebelumnya. Jadi harus sering-sering ngecek karena kalau yang bantuan dari pemerintah tuh kan suka ada SK yang baru ya, SK penghapusan kah atau SK penggantian atau pembaharuan ya, betul. Jadi Sobat JKN pastikan punya JKN Mobile-nya, aplikasinya, terus sering-sering self-checking gitu. Itu kan. Nah, itu dia ya. Jadi Sobat JKN untuk sesi, tentunya kalau mungkin udah sering nonton join on air, ada kita sesi 2, sesi 1 pertama, sesi 1 tentunya kita bahas terkait keaktifan tadi gitu ya. Yang kedua tentunya kita akan tanya jawab gitu ya Sobat JKN. Terima kasih yang sudah join dan sudah mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat, tapi jangan dulu kemana-mana. Kita akan bahas sedikit lagi terkait keaktifan kartu JKN gitu ya. Nah, kan Nurul gitu ya. Kalau misalnya biar gak lupa bayar iuran untuk peserta mandiri, baiknya harus seperti apa? Aku sih sarankan auto debit ya. Jadi pertama kalau misalkan lupa tuh kadang-kadang nggak kebayar, terus jadinya efeknya nggak aktif kan, terus nggak bisa dipakai. Terus kalau misalkan tiba-tiba lupa, terus banyak tunggakan, terus tiba-tiba Sobat JKN harus dirawat ya di rumah sakit, itu nanti ada denda pelayanan juga Kak di rumah sakitnya. Itu yang sering ketuker ya atau sering bikin bingung peserta nih. Kayak misalkan sering banyak yang nanya, ih kan udah dibayar tunggakannya ya, kok saya harus bayar lagi nih di rumah sakit. Jadi tunggakan dan denda pelayanan itu memang 2 hal yang berbeda ya Kak ya. Kalau tunggakan itu memang kewajiban yang seharusnya dibayarkan tapi tidak dibayarkan iurannya. Kalau misalkan denda itu akibat menunggak tadi. Tapi denda ini munculnya kalau misalkan si peserta itu dirawat aja kan Mbak. Jadi kalau rawat inap betul. Tadi kalau rawat jalan tuh nggak ada Kak. Nggak ada denda pelayanan gitu. Itu makanya penting banget buat menjaga keaktifannya. Nah, tadi pas banget nih, jadi sambil keselewat gitu karena kita memang sedang bahas terkait keaktifan. Tentunya juga kita akan share terkait gimana yang tadi ya, sebetulnya gampang banget sih ya untuk cara cek keaktifannya. Dan kebetulan pertanyaan dari Bosai Warkop ini pas banget sama tema kita. Nah, ini katanya cara cek aktif itu atau enggaknya tuh gimana? Bu Sai udah download belum aplikasi JKN Mobile? Download dulu aplikasinya, tapi jangan download aja. Jadi pastikan sampai registrasi ya Kak ya. Betul. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan udah registrasi, Ibu tuh bisa cek status kepesertanya sendiri. Banyak juga ya manfaat yang lainnya ya. Ada KIS digitalnya di situ. Ibu mau nyampain pengaduan juga bisa, mau ambil antrian online juga bisa. Banyak banget pokoknya kemudahannya. Betul. Gitu Bu. Nah, tapi gitu lewat Pandawa juga boleh. Bisa. Betul. Ada layanan informasinya juga di Pandawa. Informasinya. Nah, makanya segera untuk akses karena layanan non tatap muka tanpa harus datang ke kantor, hemat waktu, hemat biaya, udah cepat. Udah cepat gitu ya. Iya, jadi makanya langsung akses aja. Manfaatkan karena layanan online-nya ya Kak ya. Jadi gak harus datang ke kantor cabang gitu ya. Apalagi sekarang lagi hujan. Gini ya. Daripadanya kejibruk-jibruk di jalan gitu ya, mendingan langsung diakses aja karena layanan tatap muka. Oke, gitu. Pokoknya kita senantiasa mengingatkan supaya Sobat JKN ini menjaga keaktifan
peserta JKN ya. Oke, itu dia sesi pertama kali ini karena sudah lumayan banyak yang bertanya. Nurul. Ya. Kita langsung mulai buka ya. Dari Kahan katanya kakak BPJS yang pemerintah emang banyak Iya, yang aktifkan betul, ya. betul Kak. Jadi sebetulnya verifikasi dan validasinya dari Dinas Sosial ya, dari Kementerian Sosial. Jadi kalau untuk yang peserta penerima bantuan itu kayak sering diverifikasi lagi loh Kak. Karena kan sekarang penentuannya juga dilihat dari desil ya. Desil 5 1 sampai 5 ya untuk yang berhak JKN. Jadi kalau misalkan di desilnya kakak-kakak semua di sini, teteh-teteh, akang-akang, ibu-ibu, di sini desilnya di atas 5 itu tidak berhak untuk dapat JKN. Yang gitu. Yang PBIJK ya, yang bantuan dari pemerintah. Nah, biasanya memang dinonaktifkan dulu terus diverifikasi lagi. Tapi kalau misalkan nanti ibunya atau kakak-kakak ngerasa enggak kok saya ngerasanya masih nggak mampu nih, berarti boleh konsultasinya nanti sama dinas sosial atau sama teman-teman puskesmas di desanya masing-masing. Karena biasanya tuh sebelum konsul itu tuh kita bisa ngecek di webnya yang cek bansos ya? Betul. Jadi cukup masukin nih, nanti tuh ada keterangannya Bapak Ibu tuh masuk kategori di desil berapa. Nah, gitu kalau misalkan nanti desilnya 7 nih, berarti kan nggak masuk kategori untuk dapat bantuan ya Kamila ya. Jadi memang nonaktif tuh JKN-nya. Jadi ya yang menentukan apakah Bapak Ibu, kakak-kakak semua di sini layak dibantu dan tidak, itu verifikasinya dari teman-teman dinas sosial. Betul. Gitu. Karena mereka yang lebih berwenang dan berkompeten di bidang itu ya. Biasanya ada checklistnya juga Kak. Nah, intinya Jadi, sudah kriteria yang memenuhi Ya, syarat betul. gitu ya kalau misalnya mau masuk atau enggaknya untuk Ya. pemerintah. Gitu ya, Kahan. Tapi mungkin selain banyak yang dinonaktifkan, banyak pula juga yang diaktifkan ya, Kak Nurul. Iya, Jadi intinya betul. karena pembaruan data ini dari SK-nya, ya mungkin ada yang dinonaktifkan, ada juga Ada yang yang diaktifkan. gitu. Itu tergantung memang berasal data. Betul. Sebetulnya kalau yang dari SK Kemensos pun itu usulannya Usulannya dari daerah ya. daerah juga. Itu karena sekarang itu kriteria untuk menentukan bantuan iuran yang JKN itu memang dari desil tadi kan. Jadi biasanya teman-teman dari puskesmasnya itu udah verifikasi duluan nih, ini masuknya kategori desil berapa gitu. Oke, itu dia ya Kahan. Semoga terjawab gitu ya. Kita ini. Tapi mau JKN saya sudah hampir 2 tahun kok. Kak Gak login lagi karena nggak tahu email nomornya. Iya, nanti diupdate lagi Kak ke Pandawa. Kakaknya teh ngehubungin Pandawa. Ting aja ya. Nanti klik administrasi ya. Nanti itu. Coba kita tutorial ya. Iya. Nah, ini nih kebaca nggak? Ini tuh tinggal tes aja, dia udah langsung ngasih tuh ada 3 fitur kan, administrasi, informasi, dan pengaduan. Nanti kakaknya kalau mau update nomor handphone tuh klik yang administrasi. Nah, dia nanti akan muncul link kayak gini Kak, tinggal diklik linknya ya. Nah, ini ada perubahan dan perbaikan data. Nah, ini kakak tinggal klik aja, di sini ada perbaikan nomor handphone tuh, klik nomor handphone. Nah, tinggal lanjut, kakak tinggal isi aja upload kartu keluarga, terus tinggal isi ini dah, soal foto KTP sama file KTP, maafin. Tadi ke site SI ke soalnya BPJS Ketenagakerjaan hehe. Bukan. Gimana sih Kak? Ini BPJS Kesehatan loh. Atau mungkin maksudnya BPJS-nya ternyata kakak adalah yang ditanggung kakak Perusahaan. jaminan gitu. Iya. Nah, dia soalnya kan udah tahu mobil JKN gitu ya. Iya Kak, itu Sebenarnya mau segmen apapun, kalau memang nomor handphonenya lupa atau misalnya udah nggak aktif, itu segmen apapun, mau yang tanggungan pemerintah, mau yang dari perusahaan, mau yang bayar sendiri, itu mah tinggal ke Pandawa aja Kak, sama gitu ya. Bener Karena kan? sesuai dengan Karena tutorialnya ya. Karena gini, kalau aplikasi dari BPJS Ketenagakerjaan itu JMO. Kalau kita JKN Mobile gitu, jadi beda. Coba Kak yang mana? Ya gitu ya, ini udah tutor ya, jadi dicobain dulu. Dan ini mungkin pertanyaan benar-benar penutup ya Kak Nurul, karena memang sesuai dengan tema kita kali ini. Sebaiknya cara cek status kepesertaan, baik itu yang PBI, mau yang tanggungan perusahaan, mau yang mandiri gitu ya. Tentunya cek status kepesertaan bisa melalui kanal layanan non tatap muka, ada di Mobile JKN, Pandawa, atau mau telepon juga di Kemsa 165. Jadi silakan Sobat JKN, kalau saran kami sih silakan download dan registrasi ya, karena sebetulnya selain bisa ngecek status kepesertanya sendiri, banyak banget manfaat lain selain itu, kayak mindahin vaskes. Tadi kan ada yang mau mindahin vaskes ya, bisa ambil antrian online, bisa mau nyampain penanganan pengaduan ya, boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan masih kendala nih, kayak tadi Kak siapa ya yang masih mau ke Pandawa update nomor handphonenya, boleh cek juga di Pandawa. Nah, kalau yang tadi kan ngeceknya tuh untuk perbaikan di administrasi ya. Kalau yang ngecek informasi, tinggal diklik aja ini informasinya. Tuh, jadi selain di aplikasi JKN Mobile, itu bisa lewat Pandawa juga. Atau kalau misalkan mau telepon, ngobrol langsung, karena Pandawa ini nggak bisa ngobrol langsung ya Tamila ya. Di chat aja. Di chat aja. Kalau misalnya mau ngobrol langsung sama petugasnya, baru ke Care Center 165. Betul gitu. sekali. Oke, dan ada yang baru join dari Kak Hermawati. Ternyata ini masih ada muncul bahwa katanya mau tanya kalau mau bayar cicil udah 3 tahun berapa lama bulan ya. Maksimalnya. Nah,
Pertama, kalau misalnya kakak ternyata sudah 3 tahun menunggak, tentunya yang ditagihkan dan tercatat adalah hanya 2 tahun saja. Betul. Dari 2 tahun tersebut, kalau misalnya kakak mau cicil melalui program rehab, maksimalnya adalah kakak bisa mencicil selama 12 kali, setengahnya dari tunggakannya. Jadi 12 kali itu nanti sebulannya sesuai dengan simulasinya. Misalnya bulan ini bayar berapa, bulan depan bayar berapa, itu tergantung. Ada simulasinya ya. Betul. Jadi Hitungannya tuh nggak udah usah ada ya. kayak Iya, berapa ya sebulannya gitu. Udah ada ya. Kemana? Mobile JKN. Gitu. Oke, itu dia sobat Oke, JKN. terima kasih sobat Sudah habis JKN. juga di sesi kedua Ya, kita sekali lagi. alhamdulillah. Terima kasih sudah membersamai kami berdua di live minggu ini ya. Ya, betul sekali. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Betul, Mungkin dengan tema yang berbeda. dan orang yang mungkin beda lagi Beda juga. lagi. Sekali lagi, jangan lupa karena kita sudah rebranding namanya. Sekarang udah bukan Info JKN SMI. Sekarang kita sudah menjadi @BPJS Cabang Sukabumi. Jadi kakak tinggal follow di Oke. Instagram, TikTok, sama di @BPJS Cabang Sukabumi. Biar Supaya informasinya valid dan tidak resmi, ketinggalan kalau gitu kita ya. lagi on air. Jadi gitu. di follow dulu akunnya biar diaktifin notifnya. Jadi Betul tahu ya sekali. kalau lagi live. Nah, itu dia. Oke, Sobat terima kasih JKN. Sobat JKN semua. Semoga informasi dari Q&A hari ini Bermanfaat, bisa bermanfaat dan bisa Sobat JKN sampaikan lagi ke rekan-rekannya atau ke keluarganya, Iya, betul. ke pacarnya, ke saudaranya, boleh disebarluaskan lagi gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Sobat JKN yang sudah membersamai 1 jam 30 menit ini Ya. gitu ya. Sekali lagi terima Mohon kasih dan mohon maaf. Apabila banyak salah Ya, dan mohon kata. maaf apabila masih pertanyaan yang belum terjawab Iya, ya. banyak banget. Silakan manfaatkan soalnya. karena layanan Online. Oke, baik. Saya Mila dan Nurul Suci. pamit undur diri. Terima kasih Sobat JKN.